lagi di MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. Kita kedatangan duo cantik. Iya. Mereka ini adalah orang-orang yang apoteker, dokter. Cantik, apoteker, dokter, dan satu lagi buka usaha. Wah. Nah, buka klinik sekarang. Tapi bukan usaha deh, untuk menolong banyak orang. Biasanya orang buka apotek, buka klinik itu untuk cuan ya, biasanya ya. Cuma ini untuk nolong orang. Betul, Oke. betul. Nah, kita mau langsung saja, bisa langsung perkenalkan dokter dan apoteker yang cantik ini ya. Mereka memperkenalkan diri dan biar mereka bilang apa sih tujuannya? Kenapa mereka bisa sampai bertekad itu dan bagaimana nih lika-liku untuk sampai ke situ? Kenalkan dulu namanya. Sekarang Apotekernya dulu, apoteker dulu. Oke, saya dulu ya. Halo semuanya, nama saya Melinda, saya apoteker, umur saya 43 tahun dan memang dari tahun 2005 itu saya bergerak di begitu lulus langsung saya masuk terjun ke sosial ya, jadi benar-benar melayani orang-orang dulunya bikin pengobatan ke kolong jembatan, ke pengobatan tempat gratis ya. Pengobatan gratis seperti itu untuk masyarakat yang nggak mampu karena dulu memang nggak ada kartu miskin, BPJS dan semuanya nggak ada ya. Jadi kita menjangkau mereka yang memang miskin ya, nggak mampu. Jadi kita masuk, kita yang datangin mereka. Jadi kita yang istilahnya ke tempat mereka, ke daerah semua di Jabodetabek dan sampai Bahkan waktu itu ke pulau-pulau. Keliling-keliling ya, ke pulau-pulau. Yang paling jauh pernah ke Papua nih ya. Pernah ke Papua, pernah ke luar negeri juga. Oh ya? Afrika pernah? Bukan, kemana? Buat pengobatan gratis. Afrika pernah tim, tapi kalau yang saya sendiri ke sana ke Nepal pernah. Aduh. Banyak orang berpikir bahwa pelayanan kita itu terbatas. Tetapi kalau kita mau buka mata, buka telinga, dan kita mau berkata, Tuhan pakai aku kemana saja. Karena siapapun saudara sebagai apoteker, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai mungkin pengamen, saudara bisa dipakai Tuhan keliling dunia. Dan ini adalah contohnya seorang apoteker yang melayani sampai ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi ternyata bisa juga sampai Afrika, sampai ke Nepal. Dan kita mau berkata bahwa Tuhan mau terus bergerak dengan kita. Apakah saudara siap? Nah, itu poinnya. Nah, setelah dari keliling-keliling nih, akhirnya kenapa mulai pengen merintis sebuah tempat klinik? Klinik murah, klinik yang namanya saja sudah air hidup ya, untuk menghidupkan banyak orang. Untuk menghidupkan, untuk menyembuhkan, amin ya. Awalnya dulu sebenarnya kita memang sangat nyaman dengan keliling-keliling pengobatan, ke tempat baru, ketemu dengan orang-orang yang baru, bisa ketemu dengan ketemu dengan berbagai macam. Beliau baru pulang dari Bangladesh. Ya. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa negara kita sudah cukup miskin. Tapi ada India yang banyak tempat yang jauh lebih miskin. Beberapa daerah-daerah yang lebih Bangladesh yang jauh lebih miskin, Nepal. Dan beliau baru pulang dari Bangladesh. Jadi keliling jalan terus ya. Jalan terus. Tetapi ini mau ke next level nih ceritanya. Kita mau upgrade ya. Ya, upgrade gimana? Waktu itu karena COVID ya, mungkin karena COVID yang tahun 2019 sampai 2020, di mana kita banyak orang yang membutuhkan ternyata tempat ya, karena kan di rumah sakit, di puskesmas semuanya penuh. Jadi kita tenda-tenda ya. Dan selama ini kan kita hanya memakai praktek izin dokter secara mandiri gitu. Jadi dokter siapa nih yang mau ikut melayani, kita pakai namanya satu untuk kita melayani keliling dengan izin praktek dokter secara mandiri. Nah, tapi karena yang COVID kemarin dan kita tahu ternyata kesehatan ini butuh gitu. Kita butuh untuk legal supaya kita bisa melayani mereka yang ternyata datang ke kita gitu. Karena sudah penuh di mana-mana. Iya, karena sudah penuh di mana-mana dan butuh rawat inap izinnya juga. Bisa rawat inap. Iya, bisa rawat inap, bisa mengobati, dan kita mungkin bisa lebih mungkin kalau secara pemerintah ya kita bisa lebih legal ya dalam melayani seperti itu. Jadi kita mulai sebenarnya baru tahun kemarin November kita menetapkan untuk
kita punya keteguhan hati, oke lah kita urus untuk izin klinik. Dan selain itu juga buat setiap orang yang membutuhkan dalam tanda kutip berobat murah. Berobat murah, Ya. sangat murah. Cuma 25 ya. 25.000. 25.000 sudah termasuk obat. Sudah termasuk pemeriksaan ke dokter dan obat. Wow, Jadi biasanya saudara obat bisa tuh kadang bayangkan. mahal ya. Karena kadang-kadang banyak orang yang BPJS pun merasa masih ada ini itu yang nggak murah ya ternyata ya. Walaupun ditanggung sama BPJS, tapi ada yang harus dikeluarkan juga. Karena itu mereka tetap berprinsip bahwa mereka ini bukan usaha, tetapi ini adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan, memberikan pertolongan buat siapa yang membutuhkan. 25.000 dan setelah itu semua obat dan semuanya free. Tetapi kalaupun ada yang tidak mampu, 25.000 pun masih bisa dipotong seberapa mampunya. Diskonnya Sekali sampai lagi. 0% Oh, ya. diskonnya sampai 100%. Salah. 100%, iya, Bukan 100%. diskonnya bukan 0%. Iya, iya, Kalau 100% bayarnya sampai 0. bayarnya boleh 0%. Inilah sebuah visi yang luar biasa. Karena sekali lagi dari awal mereka memulai bukan untuk memperkaya diri. Tapi dari awal adalah seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia harus bisa ada pertolongan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada keajaiban yang bisa disalurkan. Nah, sekarang kita dengar dari dokter cantik. Bagaimana Bu Dokter pengalamannya nih ya? Nama dan kemudian pengalamannya udah kemana aja nih pengobatan gratis? Udah berapa tahun? Iya. Ya halo sahabat MMA semua, saya Dr. Hana, Ruth Hana, usia 39, lulus tahun 2010, jadi sudah sekitar 14 tahun praktek pelayanan. Saya sukanya marginal people juga Bu, tapi lebih banyak seringnya justru belusukannya ke HIV. HIV AIDS ya itu 8 tahun, lalu pasien-pasien geriatri, lansia, dan BPJS juga cukup banyak. Sering. Nah ini ngomong tentang HIV ya, kan di Indonesia ini banyak sekali yang masih tidak mau menerima dan sangat ketakutan, stigma. Dan bahkan buat mereka juga aib, ya itu identik dengan penyakit kotor ya dalam tanda kutip ya, walaupun tidak seperti itu. Terus kemudian yang terkena juga seringkali harus menyembunyikan identitas dan sebagainya. malu, Bagaimana nih? ya. Boleh cerita nih pengalamannya dan sebenarnya kita harus bersikap bagaimana sih dengan mereka? Iya betul. Karena memang HIV di Indonesia angkanya sebenarnya Cukup tinggi. sepertinya sih biasa-biasa saja, tapi sebenarnya banyak yang disembunyikan, terutama yang LGBT, yang muda-muda, yang usia-usia produktif Bu. Oh iya, masih Yang banyak ya? kuliah, ya, yang kerja memang usia-usia umur-umur 20 sampai 40-an justru banyak. Tapi tidak bisa terekspos kan, Mereka karena memang mungkin aib, sembunyi-sembunyi. malu. Tidak, iya. Jadi tidak berobat, tidak cek, tidak mau, tidak bisa usaha apapun juga. Jadi memang kita pelayanannya jadi bergerak di bawah, jaga benar-benar privasi dan belusukan. Terutama juga yang sudah terpaparnya cukup stadiumnya berat sih Bu, sudah AIDS. Jadi kan secara fisik sudah tahu ya kalau udah tinggal tulang dengan kulit. Dan Orang-orang bercak-bercak. ya biasanya mikir-mikir, wah ini penyakit kotor nih, hip gitu. Oh udahlah. Jadi warga juga biasanya udah mulai agak-agak ya nggak usah ke sana, katanya bapak ini, ibu ini nanti kita ketularan. Mulai banyak aneh-aneh gosip-gosip. Apalagi kalau dibilang, oh dia kerjanya di klub katanya atau penyanyi joget yang agak-agak mengarah ke pergaulan bebas, iya, atau wah ya sukanya sama pacarnya banyak itu dibawa, iya atau yang iya gitu. Jadi sudah dengan gejala dan itu mulai tampak di masyarakat. Nah itu yang bahayanya, sehingga dia juga sudah tidak dapat support dari lingkungannya, keluarganya juga sudah pasti menjauhi juga karena kan sudah mulai orang-orang udah mulai bisik-bisik. Jadi memang ya kita lakukan sebagai petugas kesehatan, kita lebih dahulu untuk memberi contoh ke keluarganya, ke masyarakatnya, kita kunjungan, kita
cipika-cipiki, kita peluk, doakan. Jadi dokter bawa sengaja obat, memeluk sengaja, hanya untuk supaya memberikan sentuhan ya, dan juga memberi contoh bahwa ternyata ini nggak semembahayakan seperti yang dipikirkan. Ya, karena aman, tidak menular dari kontak fisik. Kan menular hanya dari darah dengan hubungan badan. Jadi kita sengaja datang ke rumahnya, kita makan minum di rumahnya, hihi, kita peluk-peluk. Jadi orang-orang, oh ini dari petugas kesehatan aja nggak apa-apa loh ternyata gitu ya. Dokternya aja nggak takut gitu. Jadi keluarga mulai datang bawa anak-anak mereka yang kecil. Ini saya baru datang ini dok. Udah 3 tahun nggak kesini. Oh, ibu rumahnya jauh ya di luar kota. Enggak, itu rumah saya di situ. Tapi nggak mau datang karena takut tularan. Bahkan Pak RT, Pak RW sampai bilang, dokter kita buatin kampung aja di hutan sana. Nanti kita keluarkan semua orang itu khusus kita masukin ke Kampung satu tempat itu. Pokoknya segel pokoknya di karantina. Jangan didekati gitu. Iya, dianggapnya tidak kayak COVID menular. zaman dulu ya. Ya, kalau daerah-daerah yang pedalaman bahkan kalau dia kelihatan ke pasar dipukuli, Bu. Aduh. Malah berdarah, justru darah itu yang berbahaya. Saking nggak tahu. Saking nggak taunya, dan lagi juga gimana mereka bisa makan, bisa minum. Kalau mereka ke pasar aja dipukulin. Hidupnya gimana gitu ya, kan nggak mungkin juga. Yang mengerikan itu pernah juga saya ketemu, mereka mau nyewa kontrakan itu nggak ada yang menerima ya. Iya, kontrakan. Ini sebuah fenomena, sedangkan di Jakarta dan sekitarnya aja jumlahnya itu lumayan banyak, jutaan. Jawa, Bu, Jawa tinggi. Jawa tinggi sekali, dan saya percaya ada banyak orang dari kita yang mungkin tanpa kita sadar, tetangga kita, orang-orang itu ada di sekitar kita. Dan mari kita jangan berdiam diri, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Mereka adalah teman-teman kita, sahabat, saudara yang kita perlu rangkul. Kita perlukan berikan mereka kesempatan untuk berubah, untuk menikmati hidup dan untuk ditolong. Karena sebenarnya jika dengan pengobatan dan hati mereka gembira, mereka masih bisa untuk ditolong dan mungkin mengalami kesembuhan total. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam hidup saya sudah mendoakan mungkin puluhan orang HIV yang sembuh total dan hilang, benar-benar sembuh total. Walaupun kata dokter, kata ilmiah lah ya, tidak bisa medis bilang tidak bisa. Ternyata Tuhan kita lebih berkuasa dari apapun juga. Sampai separah yang sudah bercak-bercak, Tuhan bisa sembuhkan dan benar-benar sembuh total. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sekali lagi kita kembali nih kepada duo cantik yang ada di antara kita. Nah, kembali kepada Bu Melinda. Pengalaman apa nih? Ya, selama keliling-keliling nih ya. Pengalaman apa yang paling menyedihkan? Ya, dan kemudian pengalaman apa juga yang paling menyukakan? Demikian juga nanti buat Dokter Hana ya. Banyak sekali sih sebenarnya ya, kalau berhubungan dengan kesehatan itu banyak banget gitu ya. Tapi ini salah satunya ya, waktu itu kita itu tiba-tiba datang orang ke klinik gitu ya. Terus mereka bilang gini, tolong bisa nggak bantu melahirkan gitu ya, bantu melahirkan gitu. Terus kita bilang bisa, kita memang ada bidan ya, kita bantu untuk melahirkan. Waktu itu tahun berapa kita memang pakai izin bidan kita yang pribadi gitu. Terus kita bilang tolong, iya oke. Ternyata yang datang itu adalah orang gila. Jadi hamil. Jadi dia kayak mungkin ya maaf, diperkosa, siapa nggak tahu ya. Terus jadi ini wanita ini dia datang udah perutnya udah gede, ya dia juga ketawa-tawa, nggak nyadar. Jadi kita juga baru ngerti ternyata nih orang gila yalah yang dibawa ke kita gitu ya. Jadi kita nggak pernah juga ya, shock ya, karena kita nggak tahu dia waktu hamil makan apa. Iya. Gizinya seperti apa, dan ini juga, anaknya seperti apa, nanti kita juga nggak tahu. Dan gimana memandu untuk dia melahirkan. Ayo, ngeden gitu. Dan juga bagaimana ini sudah waktunya melahirkan atau belum. Iya, karena
ya kita ngelihat, ya kita bisa ngeceknya waktu itu, terus kita bawa udah masuk ngecek, ternyata memang sudah pembukaan 7. Aduh, Astaga, jadi sebentar lagi kita. Tapi ini orang gila aja juga ya, pembukaan 7 masih ketawa-ketawa ya. Orang lain nangis-nangis loh, udah kesakitan ya, udah meringis-meringis. Tapi ini masih datang ketawa-tawa, terus akhirnya ditaruh lah dan kita mencoba menenangkan. Terus kita percayalah Tuhan itu. Tuhan bisa ngomong, Tuhan bisa membuat mujizat lah dalam hari itu juga gitu ya. Terus kita mulai kita melakukan semuanya secara medis seperti biasa. Puji Tuhannya, dia bisa dipandu waktu proses melahirkan ya. Begitu pembukaan 10, oke kita siap-siap nih ya. Nggak tahu ya gimana waktu itu ya caranya, pokoknya dia bisa ngeden. Oke ya, akhirnya bayi keluar. Waduh. Tapi begitu bayi keluar, itu air ketuban kotor sekali. Ya, dan bayinya nggak ada nafas. Nggak nafas nih bayinya. Kita mulai, Tuhan tolong, Tuhan kita pakai cara apapun, kita pukul ya pantatnya ya. Kita doa, kita minta mujizat. Saya nggak tahu ya itu kira-kira berapa menit ya, 1 atau 2 menit, tapi kayaknya lama banget ya. Tiba-tiba bayinya bunyi, wah kita makin semangat ya. Akhirnya mujizat terjadi, bayi itu lahir. Bayi itu bisa hidup lagi, nafas lagi. Tuhan benar-benar kasih nafas hidup. Terus dan kita lemes, wah Tuhan, terima kasih Tuhan akhirnya. Karena kaget ya kalau dia itu dalam kondisi nggak nafas, terus abis itu kita mulai baru kita urus ibunya, dan setelah itu kita bersihkan, kita rawat, dan anaknya hari ini ada di panti asuhan dan sekolah, udah besar sekarang anaknya. Iya, dan ibunya harusnya dibawa ini anaknya sekalian ibunya, kayaknya ditaruh di dinas sosial ya, seperti itu. Itulah kenapa butuh klinik ya. Karena kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang mungkin rumah sakit biasa tidak ada yang mau menerima. Dan mungkin mereka akan berkata, ya sudah lebih baik anaknya meninggal, toh lahir dari anak yang tidak jelas. Nggak jelas siapa yang mau merawat. Tapi mungkin anak ini one day akan menjadi kesaksian dan akan jadi berkat yang luar biasa. Buktinya anak ini pintar dan bisa sekolah ya. Sekolah biasa sekarang. Luar biasa. Kalau boleh tahu anaknya ini sekarang cantik, cowok, cewek, atau bagaimana? Cowok. Wah, luar biasa. Nah, tapi ini pengalaman sukacita nih ya. Kalau pengalaman yang menyedihkan ada lagi yang menyedihkan. Atau Dokter Hana dulu, Dokter Hana dulu. Yang sedih apa yang senang, Bu? Boleh. Yang senang dulu lah ya, Bu. Senang dulu lah. Kalau yang senang yang melengkapi. Kalau Ibu cerita tentang yang on-site, on position di klinik, saya mungkin yang keluar-keluar, Bu. Jadi kita ada pelayanan per telepon juga, konseling, ada juga pelayanan kita yang ke rumahnya, home visit. Jadi tidak ada pasien yang ditolak, semuanya diterima apapun, bagaimanapun, dimanapun, sampai 34 provinsi, 30, ya banyak semua. 38 provinsi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada yang membutuhkan bantuan dengan acara ini, dari MMA semuanya, bisa hubungi. Nanti sesudah ini ada nomor telepon, boleh konsultasi lewat telepon, maupun mungkin ada di Jakarta, Jabodetabek, Anda sendiri, orang tua dan membutuhkan untuk kunjungan, sudah tidak bisa jalan, sekali lagi kita bisa hubungi. Karena mereka ada untuk benar-benar menjangkau dan menolong dan memberi perpanjangan ya tangan Tuhan untuk mendampingi Bapak dan Ibu dalam bidang kesehatan. Nah, teruskan, jadi Bu. yang per telepon itu, Bu, saya pernah dapat kasusnya sakit dada. Nah, sakit dada berarti kan setidaknya kita harus ada tensi atau apa, tapi dia luar kota, tidak ada berobat juga. Cerita-cerita ternyata ada ikut-ikut acara mistik gitu. Wow. Jadi ya selain diajari tentang gaya hidup sehat, juga diajari untuk berdoa dan ya beribadah, dan ya ternyata memang ada gangguan gitu, sehingga setelah lama-lama kita cerita, curhat, didoakan, hilang sakit dadanya. Itu dari yang faktor lain. Ini banyak, iya betul. Nah ini banyak orang ya yang hari ini sudah nggak percaya, katanya setan nggak ada, mistik nggak ada. Padahal kita yang di lapangan melihat itu sangat real, sangat real bahwa mistik itu ada. Ya, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan pembunuhan lewat santet, lewat guna-guna itu real, tetap ada. Ya, nah ini
salah sebuah pengalaman yang sangat jelas bahwa beliau ini sakitnya bukan karena sakit medis ya, karena sudah dicek ya, tetapi benar-benar karena bisa satu karena kuasa gelap, yang kedua karena sihis. Ya, sebuah pengalaman yang nyata sekali. Ada nggak yang lebih nyata lagi? Bagaimana memang benar-benar ini karena kuasa kegelapan dan kemudian begitu didoakan selesai. Mungkin ada salah satu yang bisa cerita. Saya pernah sih waktu itu. Jadi dia ini tangannya selalu bengkak terus, nih, segini. Aduh, gede Ya, banget. gede banget gitu. Nggak tahu kenapa gitu ya? Iya, nggak tahu kenapa gitu. Pokoknya selalu bengkaknya di tangan, di tangan itu. Terus abis itu apa ini kalau secara medis apa gitu ya? Karena tumbuh terus gitu. Kanker juga enggak, tumor juga enggak, pokoknya dicek enggak ada apa-apa gitu. Tapi tangannya beneran bengkak gitu. Dan waktu kita doakan, terus ini dia disantet gitu ya. Begitu kita doakan tuh bener-bener muncul paku gitu. Keluar? Iya, keluar paku gitu. Jadi kita hari itu kita lagi pengobatan di luar ya, bukan di klinik gitu. Habis itu, setelah itu enggak bengkak lagi. Sembuh. Memang dalam pengalaman saya mendoakan juga sangat banyak hal-hal yang ajaib. Salah satunya hari itu ada seseorang yang seluruh badannya itu benjol-benjol ya. Dan dokter bilang dicurigai, tetapi kalau dites kadar kankernya enggak. Iya. Tapi dicurigai kanker getah bening yang tidak tahu bagaimana karena benjolannya itu sudah mencapai sampai 30. Jadi di sini ada, di situ ada, di mana-mana ada ya. Dan ya seperti itulah, apalagi karena tidak bisa dikasih data lagi yang lain. Dicoba dengan apapun, bukan eksim, bukan penyakit kulit ya. Dan hari itu Tuhan berkata bahwa ini kuasa gelap. Dan kami doakan, begitu kami doakan, yang pertama terjadi adalah keluar semua. Tiba-tiba keluar yang dia muntah-muntah, muntah yang tidak berhenti. Ya, dan muntahnya itu seperti darah. Ada tidak tumpah darah ya, benar-benar keluar darah gitu. Dan pada keluar darah selesai itu kami doakan, kami kasih anggur perjamuan, kami berkata bahwa darah Yesus yang sekarang menyucikan, kami juga kasih minyak urapan seluruh tubuh, kami minta dia mandi dan sebagainya. Setelah kami pulang, kami suruh pasang lagu puji-pujian, dia tidur 24 jam. Waduh. Tidak Langsung rest. tidak bisa dibangunin. Padahal biasanya dia tidur 3 jam aja sudah Nggak bisa, nggak nyaman. Bangun lagi, gelisah. Dia tidur 24 jam tidak bisa dibangun. Dan pada waktu dia bangun, semua benjolannya sembuh. Hilang. Sampai hari ini. Jadi seringkali kita punya Tuhan yang tetap melakukan keajaiban sampai hari ini. Ya, tetapi inilah gunanya klinik air hidup. Karena mereka menangani 3 hal ya. Tubuh, jiwa, roh. 3 hal tubuh, jiwa, roh. Jadi mau dibebaskan secara penyakit tubuh bisa, Iya, kejiwaan sakit juga jiwa bisa, lahiran juga bisa, lahiran gila juga bisa, ya. ada Tapi guna-guna roh juga bisa ya. Santet guna-guna bisa. juga terima ya. Ini pelayanannya tubuh, jiwa, roh. Segalanya. Pakai caranya juga tubuh, jiwa, roh ya. Pakai cara jiwa, pakai cara tubuh, obat dan sebagainya. Tapi juga pakai roh dengan didoakan. Luar biasa. Kita akan sambung lagi. Tapi sekali lagi kesehatan adalah sesuatu yang nomor 1 hari-hari ini dikejar orang. Buat apa kita punya kekayaan kalau kita tidak punya kesehatan? Tapi jangan pernah berpikir bahwa kesehatan itu cuma satu aspek di tubuh. Karena sebuah pengetahuan, sebuah ilmu, bahkan Alkitab maupun dari semua agama mengatakan bahwa kesehatan mencakup 3 aspek tubuh, jiwa, roh. Dan mereka adalah orang yang berdiri sebagai perpanjangan tangan Tuhan, melengkapi, menyembuhkan, mendoakan tubuh, jiwa, roh. Sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di MMA. Masih lanjut lagi kepada segmen selanjutnya. Inilah MMA Mertua Menantu. Aku dong.
of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I'm wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Tadi kita sudah bahas nih ya kenapa buka klinik, terus klinik ini tuh bergerak di mana aja ya, ternyata tubuh jiwa roh ya, nggak cuma yang penyakit tubuh, yang kejiwaan pun layani lahiran, ya, luar biasa ya. Cuma mungkin bisa cerita sedikit, klinik ini kan luas ya gitu. Biasanya ada apa aja nih yang mungkin buat para pendengar, para penonton mungkin mau datang di mana, mungkin nggak tahu. Terutama buat yang di Bekasi. Betul, terutama yang mungkin domisili yang deket-deket sini ya, daerah Bekasi. Itu mau kalau mau datang boleh kapan aja kah gitu, di mana, terus bisa apa aja, karena kadang-kadang kalau klinik itu bisa imunisasi juga ya, beberapa ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya. Sama siapa nih? Bu Melinda atau Ibu Dokter? Saya. Bu Melinda dulu. Ya, klinik air hidup ini bertempatnya di Bekasi, Kota Bekasi ya. Kita ada di Jalan Bambu Kuning Selatan ya, di Bambu Kuning Selatan. Memang lokasi kita di satu gedung yang lokasi paling terkenal sama seluruh Bekasi. Iya, pasti ada ikon Gedung gedung Love. Love. Ya. Jadi kalau Google lihat cari Gedung Love di Bekasi, Gedung Love di nah Bekasi. sampailah di situ. Di situ, iya, kita klinik ada di situ di lantai dasar ya, di paling bawah. Kita membuka pelayanan dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 pagi. Oh, jam 7 sudah Udah buka. Udah buka Iya, ya. Udah buka jam 7. Biasanya kan pagi. klinik jam 8-an Jam ya. 8, iya. Ini jam 7. Jam 7 pagi. Kenapa kita buka jam 7 pagi? Karena banyak kasus tuh orang-orang kan jam 7 Sebelum udah mulai kerja. beraktivitas tuh. Terus banyak kemarin ada beberapa di jalan, terjadi apa di jalan itu mereka lari ke Butuh tempat kita ke pertolongan. klinik butuh Dan kadang beberapa pertolongan ya, Selain itu jatuh juga atau menurut apa. saya praktis banget sih jam 7 Iya. karena buat yang kerja kan kerja jam 8 rata-rata Iya, ya. jadi mereka bisa berobat dulu. Bisa masuk dulu. Iya. Terus sampai jam berapa itu ya? Sementara ini memang sampai jam 3 ya, Oke. tapi kita juga jarang sih tutup jam 3. Kalau ada pasien kita tetap layani sampai layani. selesai. Iya. Tapi saya berharap bahwa ini adalah membuka kesempatan, terutama untuk mereka yang di bawah garis kemiskinan, Iya, ya, iya. atau ya yang ngepas lah hidupnya. Karena kita mau supaya semua mendapatkan perawatan atau pengobatan dan juga pemeriksaan kesehatan secara utuh.
seringkali yang kita seringkali tidak sadari ini adalah kesempatan nih buat ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya di atas 50. Karena terlalu banyak yang saya dapati bahwa mereka tidak pernah memeriksakan tensi dan diabetes, cek gula darah, cek ya, kolesterol, dan asam urat. tiba-tiba kena stroke. Ya. Yang mengerikan juga tiba-tiba punya luka yang tidak bisa sembuh dan sampai jarinya harus lepas misalnya ya, atau sampai yang pernah terjadi saya menangani, dia tidak tahu kalau itu dia kena diabetes dan dia tetap sukanya teh manis ya, dan sukanya semua makanan jajanan-jajanan pasar, dan ujungnya begitu dia kena cuma digigit nyamuk ya sampai tembus ke tulangnya. Nah, padahal itu bisa sangat simpel ditangani kalau itu ketahuan dari awal. Jadi buat Bapak Ibu di mana saja, khususnya di Bekasi yang usia 50 up, alangkah baiknya untuk memeriksakan kesehatan. Ini cerita dari pengalaman pribadi, pengalaman pribadi ya. Saya itu dulu waktu muda minum kopi itu sehari bisa 8 gelas. Wow. Dan tidak pernah ada efek apapun. Gak ada masalah. Tidak ada pusing, tidak ada macam-macam. Dan setelah 50 up, saya makan cuma 1 gelas pagi hari. Tiba-tiba kepala saya pusing. Dan saya bingung nih, kenapa tiba-tiba kepala saya pusing? Ya kebetulan di rumah itu ada tensi ya, ada alat tensi suami saya. Saya berpikir saya coba di tensi. Saya tidak pernah 145. Saya selalu 120, 145. Dan di bawahnya 90. Saya bisa bilang, sejak kapan? Dan rupanya sekarang badan saya setelah saya 55 up tidak bisa. Nggak terlalu bisa kopi ya. Kopi hanya boleh separuh. Sudah mulai berkurang dosisnya ya. Dosisnya harus berkurang. Harus diatur. Begitu satu langsung deng. Tensi naik. Nah, terus kejadian lagi adalah saya minum cold brew dikasih orang bercampur dengan jus loh. Itu enak banget lah, cold brew campur jus. Menurut saya segar banget ya. Nggak tahu bagaimana, saya 3 hari 3 malam nggak tidur. Nggak bisa tidur ya. 3 hari. 3 hari nggak bisa tidur. Efeknya kepanjangan. Efeknya kepanjangan. Jadi ya ternyata usia tidak bisa bohong. Usia ternyata merubah begitu banyak metabolisme. Jadi buat Bapak Ibu di rumah semuanya, jangan segan buat memeriksakan diri. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sekarang dari Dokter Hana nih. Kenapa sih Dok kita imunisasi lebih baik di klinik? Ya, tidak kan sekarang ini tunggu aja sampai sekolah. Tempat umum Kan gratis nih. Ya, di sekolah-sekolah kan selalu setiap ada imunisasi ini ya. Kenapa lebih baik di klinik? Ya, di klinik kita bisa ya imunisasi dari imunisasi dasar dari bayi 0 tahun sampai 5 tahun itu imunisasi yang dasar memang dari pemerintah wajibkan, sarankan. Dan juga imunisasi lanjutan untuk SD, SMP, SMA. Oh bisa ya, lengkap ya? Ya, paket pemerintah, program pemerintah, betul. Ya memang sebaiknya imunisasi itu dipantau juga karena ada efek-efek yang bisa kadang ya karena anak yang satu berbeda dengan anak yang lain, di anak yang lain, di anak yang kita bagaimana. Jadi kita sih pantau ada ya. Alergi juga ya. Alergi, efek samping, kejadian ikutan lah yang bisa kadang-kadang muncul. Ya, jadi kalau nggak sehat juga kita nggak langsung memberikan nggak langsung diimunisasi. Ya. Nah kalau biar bagaimanapun pada waktu masal, biar bagaimanapun pemeriksaannya akan lebih sedikit. Ya karena cepet-cepet kan ya, bayangkan ya harus imunisasi 500 anak. Sekian puluh anak. Ya. Belum dramanya teriak-teriak. Belum drama. Anak SD ya. Iya, anak SD terutama ya. Kabur-kabur. Belum ganti anak TK dan sebagainya. Jadi kenapa lebih baik di klinik? Biar bagaimana terpantau dengan baik. Baik itu alergi, baik itu suhu, baik itu keadaan anak itu sedang sakit atau sedang sehat. Biar bagaimana itu membuat jauh lebih aman. Karena sekarang banyak sekali yang orang tua tidak sadari. Misalnya adalah faktor makanan.
Pada waktu itu anak-anak itu sedang makan kimia yang menyebabkan anak itu panas ya dan batuk ya, karena setiap anak dulu mungkin banyak sekali anak-anak yang orang tuanya bahkan tidak tahu kalau anak-anak ini sebenarnya mengidap ADHD atau alergi terhadap tepung dan sebagainya. Jadi mari kita waspadai anak-anak kita dan imunisasi dengan cara membawanya ke klinik. Dan kami sangat terbuka dengan semuanya. Nah, ini bisa cerita nih sekarang ya. Pengalaman ini kita lebih mengarah ke imunisasi nih ya. Karena imunisasi ini kan digencarkan Lagi oleh marak pemerintah. nih, ya, betul. Ya. Pengalaman dengan Ibu Melinda maupun dengan Dr. Hana, apa imunisasi yang tiba-tiba berefek fatal ya? Karena sekarang banyak sekali nih yang concern tentang imunisasi kok berakibat fatal. Ini bagaimana nih dok? Sama Ibu Apoteker. Ibu Apoteker dulu mungkin. Ibu apoteker ya. Kalau kita memang mengacu ke berita-berita ya, mengacu Karena ke ada yang berita-berita kena tiba-tiba autis, kejang, lumpuh. Terus juga tiba-tiba kanker, Iya. ya. Terus juga pengentalan darah. Betul. Nah itu juga terjadi, makanya itu kita perlu untuk sebelum imunisasi kita harus cek and recheck. Jadi ini bukan hanya terjadi pada anak-anak ya, ya terutama juga juga justru dewasa. dewasa. Iya, justru dewasa. Ya, justru untuk orang-orang dewasa. Jadi sebelum melakukan imunisasi mungkin bisa benar-benar periksa dulu dan benar-benar mengambil keputusan dengan tepat gitu ya, karena tidak Ada semua opsi-opsi vaksin juga cocok pada setiap orang karena setiap orang punya masalah tersendiri. Iya, dengan tubuh masing-masing ya, metabolisme juga masing-masing gitu. Kepada orang satu mungkin nggak apa-apa, tapi kepada orang yang lain berakibat yang lain seperti itu. Ya, ini langsung saja kesaksian pribadi ini ya. Suami saya itu tidak pernah punya masalah hipertensi. Ya. Setelah mengambil vaksin tertentu, Iya. dia menjadi langsung Tiba-tiba 170. Ya. 170 dari normal. Karena dia seorang atlet ya. Jadi semuanya normal. Heart rate-nya naiknya cepet gitu ya. Oke, dulunya nggak pernah masalah sebelum vaksin. Tapi begitu imunisasi vaksin dari 130 per 80 di bawahnya langsung 170. Itu langsung. Hanya beda 2 jam setelah vaksin. Berarti ada efek mungkin seperti 170 kita nggak di tahu ya, bawahnya pengentalan langsung darah. 95. Ya. Dan tidak pernah turun. Ya kalau minum obat turun, terus kemudian balik lagi. Ya. Sejak vaksin. Jadi sekali lagi bukan berarti kita berkata bahwa vaksin salah ya, tetapi reaksi pada tubuh kita itu bisa berbeda-beda. Dan itulah perlunya Pengecekan untuk kita dulu. pengecekan dan lebih mewaspadai supaya kita, demikian juga dengan obat-obat. Ada banyak obat yang sama ini cocok, tetapi berbeda kepada yang lain ya. Bisa menimbulkan komplikasi tertentu dengan setiap orang. Pengalaman dari Dokter Hana apa ya? Misalnya bisa diceritakan untuk soal yang lain lagi ya, obat Imunisasi. ataupun vaksin ataupun imunisasi. Iya, saya pernah ketemu anak balita lucu, aktif, lincah. Ya, setelah ada sih jenis tertentu yang setelah itu dia memang autis, tidak kontak mata, tumbuh kembangnya juga. Wah, saya pikir ini anaknya yang sama yang kemarin. Oh, wow. Ya mungkin kurang cocok atau harus pastikan kondisinya sebelumnya Mungkin sih. sebelum imunisasi Iya. kondisi tidak. Ya sedih sih lihat kondisinya. Ya, itulah yang kita perlu waspadai dan kenapa butuh klinik. Walaupun ada vaksin dan imunisasi secara massal. Bukan berarti itu salah atau itu jelek, tetapi biar bagaimanapun secara massal seringkali kita tidak bisa menilai orang satu persatu karena detail. jumlahnya banyak ya. nggak bisa Bayangkan detail. sekali vaksin atau sekali imunisasi 500, 1000. Nah, bagaimana kita bisa sangat detail. Dan mungkin ada juga masalah dengan keturunan dan keluarga ya, silsilah keluarga yang tidak tahan dengan zat-zat tertentu. Kita teruskan nih.
apa nih visi misi daripada klinik ini ya? Seperti yang tadi, yang pertama, kita bukan cuma melayani di tubuh, tetapi di tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Terus, dan kita akan terus bergerak sih yang pasti tetap menolong ke orang yang tidak mampu, itu pasti. Ya. Terus untuk yang ininya kita akan grow up, kita akan upgrade lagi. Kita mungkin bukan cuma nanti klinik Pratama, tapi kita akan ke klinik BPJS, kita akan ke klinik utama ya nanti. Tuhan Jadi bisa bawa kalau lagi ada sampai BPJS ke juga datang nanti ya. Iya, depannya sampai ya. gigi, sampai spesialis anak. Iya. Kita berharap ada spesialis nanti ya, macam-macam ya, spesialis paru. spesialis penyakit dalam juga Penyakit ya buat dalam. anak-anak, buat orang tua. Ya, itu sangat perlu karena hari-hari ini sering sekali Pengentalan darah. pengentalan darah, tiba-tiba seperti yang Ibu tadi bilang, tekanan darah tiba-tiba naik, metabolisme berubah seperti itu ya. Itu butuh sekali untuk dokter spesialis seperti itu. Ini ngomong soal ini ya, bagaimana dengan herbal nih ya? Karena hari-hari ini kan banyak sekali orang yang berkata bahwa Udah herbal aja. dia balik-balik nih ya, rasanya lebih aman nih daripada obat-obat yang kimia dan Generik. sintetis. Apakah klinik ini juga dalam tanda kutip menyediakan kemungkinan ke arah herbal atau ada ahlinya nih ke arah sana? Untuk herbal saya juga sangat setuju ya karena tetap ada khasiatnya lah, pasti ada khasiatnya untuk herbal dan katanya memang lebih efek samping itu lebih sedikit ya, lebih sedikit, lebih minimal lah daripada Lebih- untuk obat-obat setidaknya kimia. lebih lambat ya. Iya, lebih lambat seperti itu dan kita juga menggandeng ahli-ahli herbal ya. Jadi kalau ada pasien yang saya nggak mau lah obat kimia, saya udah bertahun-tahun nih pakai obat kimia, saya mau sekarang beralih aja ke herbal gitu ya. Kita juga bisa menerima dan kita punya rekanan untuk yang herbal seperti itu. Satu lagi kelebihannya, klinik ini katanya nih, jadi saya mau ngecek juga menggandeng akupunturis. Nah, ya. Karena biar bagaimana akupuntur adalah salah satu seni pengobatan yang sekarang oleh pemerintah Indonesia sudah diakui ya sebagai pengobatan alternatif yang sangat efektif. Ya, oleh Cina sudah ribuan tahun dan sudah terus dikembangkan bahkan sampai ke seluruh dunia dan WHO pun sudah mengakui ya tentang pentingnya atau efektivitas daripada akupunturis. Katanya di apotek Air Hidup ini juga ada ya? Ada, Nah. kita juga menggandeng juga akupuntur ya, pengobatan akupuntur. Jadi buat yang waktu itu juga ada yang nggak bisa ngangkat tangan ya, betul. berhubungan dengan otot ya, otot sendi. langsung di akupuntur Dan bisa. mulai angkat tangan. Seperti itu. Demikian juga otot syaraf kejepit katanya ya. Syaraf kejepit. Untuk syaraf kejepit Program hamil juga, Bu. apa? Ya, program Program katanya. hamil juga. Oh iya, itu bisa dengan akupuntur. Akupunturnya bilang bisa. Kayaknya waktu itu pakai akupuntur enggak? Ya, program Akupuntur hamil kita bisa. buat Bapak Iya. Ibu rupanya Bisa juga bisa. ya ternyata ya. Beberapa Bisa. orang yang saya Hormonnya. dengar juga pengalaman adalah dari otot syaraf kejepit. Iya. Ya, ataupun otot-otot yang mengalami kram atau kaku ya. Itu katanya lebih mudah dan lebih cepat kalau dengan akupuntur dengan akupuntur dengan terus dipanasin dengan infrared seperti itu ya. Jadi terapi seperti itu Ada kita juga. juga ada. Jadi pasien mau pakai cara yang mana? Wah, Pak, ini Lengkap. Hebat ya, opsinya banyak Bisa. ya. Pokoknya menghidupkan dan menyehatkan dengan segala macam. Saya dengar ada satu lagi nih ya, walaupun ini belum terkenal, tapi ada orang yang berkata bahwa pada waktu kita transfusi darah ataupun diambil darahnya sedikit, maka otomatis sel-sel darah kita itu membaik dan memproduksi yang baru. Ini bagaimana nih? Apakah Ada klinik juga nggak juga nih ada programnya transfusi gitu ya? darah pada saat-saat tertentu atau juga metode itu juga sudah didengar dan sudah dipraktekkan? Bagaimana nih pengalamannya? Kalau untuk itu berarti transfusi darah menurut saya mungkin maksudnya donor darah ya. Donor Nah, darah. donor darah itu kita memang bikin rutin, kita juga kerjasama dengan PMI itu setiap 3 bulan kita pasti rutin ya dengan PMI.
Dan memang waktu kita mendonorkan darah, berarti kita keluar darah yang lama, kita memproduksi darah yang baru, itu pasti lebih sehat ya. Jadi memang ada Jadi donor darah itu sangat sehat ya. sangat sehat. Ya, meremajakan. Meremajakan, iya. Jangan berpikir kita berkorban. Karena donor darah ternyata adalah menyehatkan badan kita. Iya. Dan bisa juga ya 3 bulan sekali di klinik air hidup. Bisa, iya. Udah Ada terjadwal. lagi enggak fasilitas yang lebih nih daripada air hidup? Sebenarnya kita juga ada di dalamnya, itu ada dokter yang mendalami untuk kecantikan. Oh, Ya, seperti yang itu. mau cantik, tidak jerawatan. Ya, jadi ya ada sih, ada. Terbukti dari dokter-dokternya dan Apoteker apotekernya, cantik-cantik ya. dua-duanya cantik, tidak ada yang jerawatan, ya semuanya bersinar. Ingat, mereka belum bukan usia muda dan mereka tidak available lagi ya, karena dua-duanya sudah punya suami dan anak. Yang satu dua, yang satu satu ya. Dan ini membuktikan bahwa benar-benar apotek air hidup adalah punya skup yang sangat banyak. Tapi sekali lagi kita ada untuk menjadi berkat. Ya. Dan saya berharap lewat acara ini ada banyak orang di luar yang saudara mungkin sendiri, saudara mungkin tidak punya uang, saudara mungkin tua, saudara mungkin berkata, saya tidak adik, saya merasa tidak beres dengan badan saya merasa tidak beres dengan hati saya, karena saya merasa tertekan setiap hari, mau tidur pun susah, insomnia, tidak bisa tidur. Klinik ini ada untuk menjadi pertolongan Tuhan lewat mereka kepada siapa saja. Terbuka dari jam 7 pagi sampai jam 3 setiap Senin sampai hari Jumat. Wow. Sekali lagi buat semua warga sekitaran Bekasi ya, bagi yang perlu bisa datang langsung ke klinik air hidup di Jalan Bambu Kuning Selatan. Cuma mungkin juga tadi sempat dengar juga ya, bisa telepon ya, mungkin apabila lokasi terlalu jauh atau lokasi yang mungkin bahkan di luar kota. Konsultasi gratis. Menurut saya mereka pun sangat mau gitu, karena memang mereka ini ada untuk menolong dan membantu semua orang ya. Jadi jangan ragu-ragu apabila membutuhkan, daripada cari-cari jawaban sendiri tapi nggak tahu aslinya seperti apa, bisa langsung hubungin, atau kalau daerah Bekasi langsung aja datang, murah sekali ya. Tadi bahkan udah bilang ya, sudah di statement ya, kalau benar-benar nggak ada uang sama sekali, diskonnya 100%, tapi ya janganlah, kalau ada tuh jangan ya. Kalau ada mari sama-sama kita bayar, kita apresiasi semua kerja keras dari para pekerja-pekerja medis ini di klinik. Tapi kalau Anda butuh, datanglah ke klinik air hidup. Sekali lagi inilah MMA, mertua menantu Akur Akur dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Engkau sungguh
dan tahu